binatang minum. Orang saya binatang sarua. Makanya Allah yang menyebutnya gitu. Itu. Ya. Laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Aku sudah siapkan kata Allah neraka jahanam untuk jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahun. Mereka punya hati tidak untuk mengingat ayat-ayat Allah. Walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tidak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tidak dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, itulah mereka seperti binatang ternak. Balhum adallu, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Nauzubillah. Jangan dibiarkan kalau kita ada keluarga seperti itu, segera diingatkan ibu-ibu supaya kita tidak jadi beban nanti dihisab. Kalau kita sudah mengingatkan tidak berhasil, sudah. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja tidak bisa mengimankan Abu Thalib, sudah berusaha. Nabi Ibrahim saja tidak bisa mengimankan ayahnya Azar, tidak bisa. Nabi Nuh saja tidak bisa mengislamkan istri dan anaknya, dan anak istri dan anaknya Kan'an, tidak bisa. Tapi minimal ada usaha kita dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kasar, dengan cara yang baik. Tegur, ingatkan, gitu. Doakan. Kalau sudah mentok-mentok memang tinggal doa senjatanya. Tinggal sama Allah aja ngadu malam-malam. Bangun jam 2, jam 3 minta sama Allah. Ya Allah, suamiku ya Allah susah sekali. Saya sholatna, kawin ada harwae. Laporkan sama Allah, hardoin, dan modal ulin. Masya Allah. Laporkan sama Allah. Saya membayangkan ini terjadi sama kita gitu nanti di hari kiamat ya. Ya Allah, sedih amat orangnya di hadapan Allah, bukan di hadapan palura lain. Di hadapan Allah, lain pacamat lain, lain presiden lain. Di hadapan Allah penguasa alam semesta dengan duaan ukur. Entah ditemani malaikat dengan duaan Allah. Dan beberapa hadis kita hanya berdua saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Kumaha coba orang. Masya Allah. Ya. Maka ditentukan hidup saat ini, saat sekarang. Saya pernah menjelaskan dulu dalam rangkaian pengajian hari Jumat, kita sudah selesai membahas kitab Asy-Syakhsiyatul Muslim. Karangan siapa lupa. Sudah selesai itu ya, yang ada 10 tahapan orang masuk surga itu. Dia dengan baik dengan siapa saja 10 itu. Dari mulai dengan Allah, dengan Rasul, dengan orang tua, terus dengan suami, istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan teman sejawat, dengan hewan, dengan tumbuhan, dan dengan lingkungan sekitar. Kalau 10 ini ada yang cacat, maka akan jadi perhitungan hisab. Bagi sengaja. Dan di antara 10 ini yang paling banyak adalah hak adami, terkaitan dengan orang lain. Termasuk dengan suami. Suami kan orang lain, ya kan? Kita dekat dengan istri karena apa? Karena nikah. Akad suci sakral kuat, misaqon ghalidho sebut sama Allah. Jadi kita lebih dekat dari saudara, ya kan? Dengan saudara kan kita saudara, senasab. Tapi dengan istri enggak, karena akad nikah jadi lebih dekat dari saudara. Si Abdi lebih nyaman sama petuajo, menggeri dirawat daripada dia kakak adik orang, ya kan? Iya, itu terdekat. Itu luar biasa. Ada rasa yang berbeda yang bisa kita rasakan dalam hidup. Jadi jangan biarkan anggota keluarga kita, khususnya keluarga inti dan kerabat yang terjangkau itu dia lepas tanpa hidayah dan taufik. Kita gambarkan ini aja yang terjadi. Bagaimana terjadi? Ya,
biasa. Nggak kebayang ya. Saya nggak kebayang ya akan menghadapi pengadilan Allah bersama Allah Subhanahu wa taala berduaan, lalu Allah tanya kita itu tentang nikmat yang sudah Allah berikan. Tadi pamada sonata, apa yang sudah kau lakukan dengan nikmat-nikmatku? Kalau kita nggak bisa menjawab karena kita memang tidak punya amal di dunia, ya berat ya, akan sangat-sangat menyesal. Jadi cek and recheck dari sekarang, gitu. Jangan sampai ada yang kelewat dari amar ma'ruf nahi munkar kita dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang tidak baik. Cara yang baik, cara yang argumentatif, menjelaskan gitu maksudnya. Kemudian ada satu lagi, Imam Al-Qurtubi mengomentari ini. Qultu ma minkum min ahadin maksusun bima dzakarnahu fil babi qabla ayyima minkum mimman la yadurul bi ghairi min ummati illa sayukallimullah, kecuali orang yang meninggalnya tanpa hisab itu gak akan ditanya sama Allah tentang nikmat. Dia jalur khusus, jalur pribadi kalau sekarang. Masya Allah, tanpa hisab. Allahu a'lam, kata beliau. Fatafakkar, berpikirlah fi adimi hayatika, dalam keagungan hidupmu, idza dzaqaraka dzunubaka syifaan, bila suatu ketika nanti Allah menyebut-nyebut dosamu syifaan secara lisan langsung kepada kita, idyaqul ya abdi amastahyaita, hai hambaku, kata Allah, kamu tidak malu minni dari aku. Kata Allah, hambaku, tuh hasil ke aing. Gitu. Cek Allah gitu rasanya. Masya Allah ya. Ya abdi amastahyaita minni. Masya Allah. Fabarastani bil qabli, engkau terang-terangan berbuat dosa dulu kepada aku. Nah itu jangan mau dosa tengah di dunia. Tapi carikan ku Allah, siapa bawa ke era, bawa dosa ke aing, ke era, diberi curi, panon segala macam. Akhirnya selalu aja binatang. Wastahyaita min khalqi, tapi mana era kamah kaula tuh. Siapa era ke aing, era kapal lurah, era kapal camat, era kapal ustad. Pak Ustad beda sholat. Pak Ustad bakal naik sholat. Karena kami toha, soleh katingalina. Kami toha we, itu deui. Min khalqi. Fa adharta lahumul jamil, engkau menampakkan keindahan kepada mereka selain aku. Orang munafik amal kepada selain Allah. Oh ya Rabbi, akuntu ahwanu alaika, apakah aku lebih hina buatmu min sa'iri ibadi, daripada yang lain-lain hambaku? Allah ngambek. Kenapa engkau berdosa kepadaku? Kepada orang lain engkau baik, kepada aku engkau tidak baik. Apakah aku ini lebih hina daripada hamba-hambaku yang lain? Kata Allah. Masya Allah. Ini bakal kejadian. Istahbabta binadri, engkau meringankan, menyepelekan pandanganku ilaika kepadamu, palam takasarraf bihi, engkau tidak peduli kepadanya. Wasta'adzamta nadri ghairi, dan engkau mengagungkan pandangan selain aku, kata Allah. Orang gitu. Seperti konsep ikhlas. Alam an'ama alaika, apakah aku tidak memberikan nikmat kepadamu? Pamada gharrakabi, apa yang telah membuatmu berkhianat kepadaku? Kata Allah. Apa yang membuatmu berbelok kepadaku?
Famadza gharraka bi? Nggak akan tergambar bagaimana kita di hadapan Allah dimarahi seperti itu. Orang dipercayakan ku baca make sieun. Mun anak dipercayakan ku bapak we, apa itu? Mun abdi ngambek nyakan apa itu? Yobi. Soalnya enggak. Maafin Yobi. Apa itu? Iya mah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Terakhir Ali bin Mas'ud qala ma minkum min ahadin illa sayakhlullaha bihi. Tidaklah di antara kalian seorang pun kecuali akan berkhulwat dengan Allah. Berkhulwat itu berdua-duaan. Kama yakhlu ahadukum bil qamari lailatal badri. Seperti seseorang berdua-duaan di malam bulan purnama. Masya Allah. Summa yaqulu ya ibna Adam ma gharraka bi. Anak Adam ma gharraka bi. Apa yang telah membuatmu cedera, berkhianat kepadaku? Tanya ku Allah. Kenapa kamu durhaka kepadaku? Menurut. Kan ditanya ku Allah. Apakah tidak ada pernah orang yang menyampaikan kepadamu bahwa ini wajib, ini wajib, ini wajib, ini wajib, ini haram, ini haram, ini haram, ini haram? Adakah yang datang kepadamu? Tanya ku Allah. Ya ibna Adam maja amilta bima alimta. Maja amilta bima alimta. Apa yang telah kau lakukan dari ilmu yang telah kau ketahui. Apa yang telah kau amalkan dari ilmu. Ibu-ibu tos terang naon wae nu halal. Ibu-ibu tos terang naon wae nu haram. Tah, kumaha amalna? Nu haram mas kene dilaksanakeun teu? Tanya ku. Untuk aurat nanti banyak saksinya. Sampai kapan ibu-ibu mau nutup aurat sempurna? Ada yang sudah menyampaikan, ya Gusti, mama barok kami, kunaon? Entah mau nutup aurat. Jadi terus pertanyaan. Alam akun raqiban ala ainika. Apakah aku ini tidak mengawasi matamu? Wa anta tanduru bihima ila ma la yahillu laka. Dan engkau melihatkan matamu kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu yakin aku mengawasi matamu? Tapi kenapa engkau berkhianat dengan matamu? Mun laki makana godul basarana buat. Laki mah nuburatna jaga pandangan. Perempuan nuburatna jaga aurat dan kehormatan. Mana lelaki sama Nabi kan disuruh kalau kamu melihat perempuan di luar yang beda sama istrimu, pulang ke rumah. Apa yang ada di istrimu sama dengan apa yang kau lihat di jalan. Walaupun kesingan doang yang beda. Sama aja. Khianat. Ya. Alam akun raqiban ala ujunaika wa hakada an sairil aqdo. Semua anggota badan ditanya satu persatu. Alam akun raqiban ala rizqika, alam akun raqiban ala ainika, ala uzunika, ala famika, terus semuanya ala farjika. Semua ditanya satu-satu. Nah, ini gambaran perbincangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tanya jawab langsung tanpa penterjemah, langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Qurtubi di sini memberikan kata-kata apa? Fatafakkar fi azimi hayatika. Pikirkanlah bagaimana kehidupanmu sekarang sebelum nanti meninggal, sebelum menghadap Allah. Kalau sudah meninggal sudah tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada lagi kesempatan. Nah,
maka akhirat itu akan jadi pengingat ya. Kata Imam Al-Qurtubi, kitab ini mengingatkan kita akan hidup kita nanti, sehingga berpikir nanti bukan berpikir hari ini saja. Kalau berpikir hari ini saja kita akan lupa dan lalai. Dapat sedikit nikmat lalai, dapat sedikit jabatan lalai. Kita harus berserah diri kepada Allah, minta sama Allah, jangan sampai disesatkan oleh Allah, jangan sampai ditinggalkan oleh Allah, jangan sampai dicabut hidayah taufik kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai meninggal suul khatimah. Ya. Terus berusaha. Enggak usah takut. Kenapa? Karena kalau orang dalam ketaatan terus-menerus, ingat terus, insya Allah Allah jaga. Ada kajian ulama, mengapa ulama-ulama dulu ada yang meninggal dalam kekafiran, padahal ulama besar, ulama soleh seperti Al-Qasimi. Al-Qasimi itu ulama besar, tapi meninggalnya suul khatimah, ada yang murtad, ada yang kafir. Ulama loh, luar biasa ulama, meninggalnya kafir, murtad, fasik. Kenapa? Ada kajian karena rata-rata mereka, nauzubillah ya Allah, subhanallah, orang yang berilmu dulu itu dia dijangkiti penyakit sombong di dalam hati. Jadi di dalam hatinya ada rasa sombong dengan ilmunya. Ilmu kalau sombong akan mengarahkan orang ke suul khatimah. Jadi merasa besar. Kita tidak memponis orang, tapi gaya-gaya seperti itu kita akan dapatkan di rangkaian media sosial, di televisi ya, ada penceramah ini, penceramah ini, penceramah ini. Kita tidak menuduh mereka, nauzubillah, kita berlindung jangan sampai menjadi orang yang di dalam hati kita itu merasa gimana gitu, kesombongan. Sombongan itu akan menghancurkan semuanya. Iblis sombong. Bukan tidak iman kepada Allah, iblis itu iman banget. Kan dia di surga bertemu dengan Allah, masa enggak iman? Iblis itu kafir karena sombong. Bahkan minal kafir, dia kafir karena sombong. Musibah yang baru-baru ini terjadi juga karena sombong, yang membuat orang yang mulia jadi hina, yang hina jadi mulia. Ya. Orang yang tukang es teh yang tidak seberapa ya, itu yang membuktikan apa? Tudillu man tasya wa tuzillu man tasya wa tu'izzu man tasya biyadikal khair. Allah menghinakan siapapun sekehendaknya dan memuliakan siapapun sekehendaknya. Kita harus istighfar. Walaupun Tuhan menutup pintu taubat, tetap pintu taubat tetap terbuka sampai ajal menjemput. Tapi itu adalah hikmah dalam hidup. Ketika orang akan mengangkat orang kecil melalui orang besar, dan Allah bikin khilaf orang besar, terangkatlah orang kecil dan tersungkurlah orang besar. Dia harus memulai dari awal kembali. Itu yang saya bilang kemarin. Kalau kita tahu, kalau kita diketahui aibnya oleh orang lain, akan hina. Allah tutup kita. Di sini ada kisahnya kan. Kalau kita beramal terus, ada aib-aib yang Allah tutupi di dunia, ditutupi juga di akhirat. Kita berharap seperti itu. Ya. Nah, itu ya, masya Allah. Jadi kita belajar, berlatih dari rangkaian penjelasan dari Imam Al-Qurtubi ini tentang bagaimana kita mensikapi hidup kita sebelum nanti menghadapi yang sebenarnya di alam barzah dan selanjutnya sampai pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita sama-sama, saya terutama pribadi, bisa mengambil hikmah dari apa yang kita bahas di pertemuan pagi hari ini, dan mudah-mudahan menjadi wasilah hidayah taufik untuk kita semuanya dan menjadi penguat iman dan Islam kita. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita sehingga saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amal-amal baik kita dan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.